Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Ramadhani dari kelas TPC dengan NIM 210100084. Di sini saya akan mempresentasikan casing pemboran mata kuliah Teknik Pemboran 2. Selanjutnya, definisi casing. Nah, casing adalah komponen struktural utama dari sebuah sumur. Casing ini adalah produk baja berbentuk tabung yang digunakan untuk melapisi lubang sumur atau juga menjaga stabilitas lubang bor. Nah, selanjutnya jenis-jenis casing. Yang pertama ada konduktor casing. Konduktor casing pada umumnya berdiameter yaitu 16 inch sampai dengan 30 inch. Biasa pengalaman di lapangan dipakai berdiameter 20 inch. Nah, casing 20 inch ini dengan diameter lubang bornya itu 26 inch. Dan dipasang dengan cara dipancangkan biasa oleh vibrating hammer. Nah, fungsinya pipa konduktor ini melindungi casing-casing berikutnya dari korosi dan dapat digunakan untuk menjaga beban wellhead di lokasi di mana dukungan tanah tidak kuat. Dan juga khusus di offshore disebut dengan dry pipe, fungsinya untuk melindungi drill string dari air laut dipasang dari platform sampai ke dasar laut. Sedangkan di onshore itu sebagai pelindung apabila tanah dekat permukaan tidak cukup kuat dan mudah runtuh, seperti tanah rawa dan gambut. Selanjutnya, surface casing. Nah, diameter surface casing harus lebih kecil daripada konduktor casing. Kedalaman pemasangan mungkin hanya sekitar 200 feet, tetapi juga kadang kedalaman itu juga bisa ribuan feet. Itu tergantung dengan oleh peraturan setempat yang menentukan pada kedalaman berapa casing tersebut harus dipasang. Nah, casing yang dipakai biasanya berukuran 13,3/8 inch dengan diameter lubang bornya itu 17,5 inch. Fungsinya itu untuk melindungi air tanah dari kontaminasi oleh lumpur pemboran, terus tempat kedudukan BOP dan wellhead, terus menyangga seluruh berat rangkaian casing berikutnya yang telah dimasukkan ke dalam sumur. Terus untuk menghindari runtuhnya lubang pengaliran lumpur, terus melengkapi sistem pengaliran lumpur. Dan selanjutnya ada intermediate casing. Nah, casing yang dipakai biasanya berukuran 95/8 casing. Nah, dengan diameter lubang bornya itu sekitar 12 1/4 inch. Nah, fungsinya itu untuk menutupi formasi yang menimbulkan kesulitan pada operasi pemboran berlangsung seperti slugging cell, low circulation, tekanan abnormal, kontaminasi lumpur, dan sebagainya. Dan juga kadang-kadang casing ini untuk menutupi sementara formasi produktif lama agar pengeboran lapisan yang lebih dalam dapat dilakukan. Nah, selanjutnya ada production casing. Production casing disebut juga dengan oil strength apabila dipasang sampai tepat di atas formasi produktif, maka hal ini disebut dengan open hole completion. Sedangkan apabila dipasang sampai ke dasar formasi produktif, maka dinamakan perforated casing completion. Nah, casing ini biasanya yang dipakai berukuran 95/8 inch. Nah, fungsinya itu untuk memisahkan lapisan yang mengandung gas, oil, dan water, dan juga untuk melindungi alat-alat produksi yang terdapat di bawah permukaan seperti pompa dan lain-lain. Selanjutnya ada production liner atau casing liner. Pada dasarnya, casing ini mempunyai fungsi yang sama dengan production casing, tetapi tidak dipasang hingga ke permukaan. Salah satu alasan mengapa digunakan adalah karena alasan biaya. Karena lebih pendek, maka harganya lebih murah. Nah, casing liner ini biasanya dipakai berukuran 7 inch dan 5 inch. Nah, ini berdasarkan pengalaman lapangan. Ya, casing liner 7 inch ini diameter lubang bornya itu sekitar 8,5 inch. Dan untuk keuntungan utama dari liner ini adalah ongkos lebih murah dan hanya rangkaian pipa saja yang dibutuhkan tanpa sampai ke permukaan. Selanjutnya ini ada spec sheet atau grade dengan contohnya grade H40 itu yield strength-nya 276 sampai 552 megapascal dan tensile strength-nya
114 megapascal. Ini bisa dilihat di tabel ini. Ini juga bisa dilihat dengan grade L80, C90, T95, C110. Dan ini grade P110 dan Q125. Nah, kelebihan dan kekurangan dari Common Application Casing, ini casing grade H40, J55, K55, M65, dan N80, dan R95 itu kelebihannya itu harga lebih murah daripada casing dengan grade tahan korosi dan tahan akan dengan tekanan ketentuan tertentu. Nah, kekurangannya tidak sebaik tahan dalam menangani korosi, kondisi pada dan kondisi pada formasi yang korosi. Nah, selanjutnya ada corrosion resistant casing. Ini pada grade L80, C90, T95, C110. Nah, kelebihannya itu lebih tahan terhadap keadaan formasi dengan kadar H2S dan CO2-nya yang cukup tinggi. Kekurangannya harus lebih mahal daripada casing grade biasa atau juga common application casing. Eh, Dan juga ini pada default casing ini grade P110 dan Q125 ini kelebihannya merupakan casing dengan material yang paling kuat terhadap tekanan formasi pada lubang bor, biasanya lebih dari 10.000 feet. Nah, kekurangannya dari segi harga, jenis casing ini merupakan yang paling mahal, tidak disarankan untuk lapisan formasi yang banyak mengandung H2S. Selanjutnya, ini adalah contoh foto-foto dari grade J55 casing. Ini juga. Nah, selanjutnya ini ada pembebanan pada casing. Yang pertama itu ada burst. Beban burst ini tekanan yang berada di dalam casing atau load lebih besar daripada tekanan di luar casing. Apabila tekanan di dalam casing lebih besar, maka terjadi pecah casing. Tekanan burst berasal dari tekanan kepala sumur, tekanan hidrostatik lumpur, tekanan pada saat penyemanan. Selanjutnya ada beban kolaps. Nah, tekanan di luar beban kolaps ini adalah tekanan di luar casing lebih besar daripada tekanan di dalam casing. Tekanan kolaps ini berasal dari perbedaan densitas bubur semen pada saat job semen, perbedaan tekanan hidrostatik lumpur di dalam casing dengan eh, hidrostatik lumpur di luar casing. Dan juga problem pada saat setting plug sehingga displacement bubur semen ini dengan lumpur yang berlebihan sehingga tekanan di anulus lebih besar daripada tekanan di dalam casing. Nah, selanjutnya ada beban tension. Beban tension adalah beban dari berat rangkaian casing yang digantungkan di dalam sumur. Nah, ada 3 kondisi. Yang pertama itu ada kondisi tension berada di atas titik netral, dan juga ada kondisi netral berada di tengah-tengah, dan juga ada kondisi kompresi berada di bawah titik netral. Selanjutnya ada eh, beban biaksial. Beban biaksial itu adalah beban gabungan bila suatu rangkaian berada di dalam lumpur dengan burst dan collapse tertentu. Maka casing bagian atas terkena tension berakibat kenaikan burst rating dan penurunan collapse. Dan juga casing di bawah tekanan itu bisa kompresi berakibat penurunan burst rating dan menaikkan collapse. Nah, ini contoh jenis-jenis sambungan. Nah, untuk mendapatkan panjang rangkaian casing yang direncanakan, maka masing-masing casing perlu disambung dengan menggunakan coupling. Nah, dalam pembicaraan coupling perlu diketahui istilah joint strength dan body yield. Nah, joint strength itu sendiri adalah besarnya beban tension yang dapat ditanggung pada sambungan oleh coupling sehingga akibat berat rangkaian yang berada di bawahnya. Sedangkan body yield ini adalah besarnya beban tension yang dapat ditanggung oleh casing itu sendiri, bukan coupling. Nah, seperti LTC ini sendiri atau long thread coupling ini memiliki keunggulan nyata yang banyak digunakan pada sambungan pipa casing. Misalnya mudah dalam pengolahan, terus kekencangan baik, kekuatan sambungan kuat, dan juga perawatan sederhana, harganya murah juga. Nah, dan ada juga short thread coupling atau STC. Coupling STC dapat menahan kekuatan tarik pipa sebesar 60-80% dari pipa. Coupling BTC dapat menahan tarikan lebih besar, namun kinerja penyelangannya buruk dalam keadaan seperti tekanan internal yang tinggi.
Selanjutnya ada battery street coupling atau BTC. Battery street connector atau BTC ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas beban tarik aksial atau tekan aksial dapat memberikan ketahanan terhadap kebocoran. Nah, LTC, STC, dan BTC memiliki tampilan yang sama. Cara membedakannya bergantung pada diameter dan pengaplikasiannya. Nah, kekuatan dan kekencangan sambungan adalah dua indikator teknis kopling utama, baik kopling LTC maupun STC pada umumnya menggunakan komposisi timbal, seng, tembaga, grafit, dan atau minyak silikon untuk meningkatkan segel. Namun segel tersebut hanya berfungsi pada suhu 60 sampai 95 derajat Celcius. Juga untuk kopling STC jika berada di bawah tekanan eksternal yang besar dan tegangan tarik aksial ketika terjadi benturan atau bengkokan yang kuat, eh, ulir akan memiliki peluang lebih besar untuk selip. Kedua jenis threading tersebut tidak cocok untuk pemulihan termal minyak berat, sumur ultra dalam, dan lingkungan korosi besar berat. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.